Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pencahayaan pada AutoCAD 3 dimensi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa workspace-nya ada pada 3D modeling. Ini ya. Kemudian sesudah itu klik menu bar visualize. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan untuk pencahayaan. Yang pertama di sini ada sun status atau status matahari ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita tidak memberikan pencahayaan atau mengatur pencahayaan, defaultnya di sini sudah ada pencahayaannya dan sun statusnya ini sudah aktif. Ini bisa dilihat ketika nanti gambar dirender. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin perlu saya berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan render. Jadi proses merender atau rendering suatu gambar itu adalah mengubah gambar dari format AutoCAD menjadi suatu gambar dengan format foto, yaitu dalam bentuk JPEG, JPEG atau PNG. Nah, kembali ke topik tadi, ketika suatu gambar belum diberi pencahayaan sama sekali, sebenarnya defaultnya ini sudah ada pencahayaannya. Ini bisa dilihat ketika gambar ini kita render. Jadi untuk merender, klik ini ya, notasi seperti gambar teko ini, saya klik. Nah, bisa dilihat tadi kita belum melakukan pengaturan pencahayaan sama sekali, tapi sun statusnya itu on, maka sebenarnya ini sudah ada pencahayaan, default dari pencahayaan pada AutoCAD. Saya tutup. Selanjutnya, sun status ini juga bisa diatur, bisa dinyalakan atau dimatikan dengan cara klik ini saja, lambang atau notasinya ini. Ketika ini nyala biru ya, berarti ini sun statusnya on. Kalau mau di off kan tinggal klik saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu, ini juga bisa diatur sun and location. Saya klik panah ke bawah ini. Nah, di sini bisa diatur lokasinya. Ini ada set location. Kalau saya klik panah ke bawah, ini bisa diatur dengan dua cara, from map sama from file. Jadi kalau kita memilih from map, nanti mengaturnya dalam keadaan online. Jadi komputer kita terkoneksi dengan internet untuk menentukan lokasi berdasarkan map atau peta yang ada. Ini tidak usah saya atur, saya pakai defaultnya saja. Nah, ketika kita mau mengatur sun and location, ini harus dalam keadaan nyala atau on. Kemudian selain itu kita bisa mengatur di sini date atau tanggal. Jadi status matahari itu berada di tanggal berapa. Ini bisa langsung saja ditarik ke kanan dan ke kiri. Kemudian di sini juga ada pengaturan time atau waktu. Ini juga sama caranya, di drag, tarik ke kanan dan ke kiri. Nah, ini pengaturannya tidak usah saya bikin detail saja, pakai default yang ada saja. Kemudian di sini ada panah yang ke bawah agak ke kanan ya, ini ada panah kecil. Ini adalah sun properties. Saya klik ya. Nah, di sini akan muncul kotak dialog sun properties. Pada pengaturan general itu menunjukkan sun statusnya on atau off. Ini bisa di on-kan atau di off-kan lewat sini. Jadi ini sebenarnya sama dengan ketika kita mengatur dari icon sun status ini tadi. Kemudian ini intensity factor, ini bisa diatur juga, bisa dinaikkan atau diturunkan. Semakin tinggi angkanya maka nanti akan semakin terlihat terang. Dan ini ada pengaturan color atau warna, jadi nanti sinarnya itu cenderung ke warna apa, itu bisa diatur di sini. Nah, kemudian ini sky properties, jadi sumber pencahayaan itu bisa dari mataharinya, bisa dari langit atau sky-nya. Ini juga bisa diatur sama dengan cara yang tadi. Ini saya biarkan defaultnya saja. Kemudian ini saya biarkan default. Kemudian
Ini kemudian ada sun angle-nya. Kalau tanda plus ini saya klik, maka muncul pengaturan date sama time, sama seperti di sini tadi. Jadi sebenarnya pengaturan ini sama, hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa melalui icon di sini, bisa melalui kotak dialog Sun Properties. Tapi kalau di sini pengaturan tanggalnya bisa klik di sebelah kanan ini ya, pada kolom kanan. Nah, bisa dipilih di tanggal berapa kira-kira sinar matahari yang kita atur untuk pencahayaan. Misalnya saya pilih tanggal 20 Juli 2020. Saya klik 2 kali. Nah, ini sudah berubah ya. 20 bulan 7. Kemudian time atau waktunya bisa diatur dengan cara yang sama. Tinggal dipilih pada waktu kapan. Misalnya saya pilih 10.15 AM. Ini kita biarkan saja seperti defaultnya. Nah, saya tutup. Kemudian dilihat dengan render lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada perbedaan dengan waktu pertama defaultnya tadi dan belum kita atur apapun. Saya tutup. Selanjutnya kita akan memberikan pencahayaan tambahan, pencahayaan buatan di sini. Untuk memberikan pencahayaan tambahan, pilihannya ada di sini. Ini kalau saya klik panah ke bawah, ada 4 pilihan. Point light, spotlight, distance, dan web light. Nah, ini nanti bedanya seperti apa akan saya coba satu demi satu. Yang pertama saya akan pilih point light. Point light. Nah, ini ada notasi untuk point light yang menempel pada pointer mouse. Nah, ini silahkan diletakkan satu titik pada bidang gambar. Tidak harus pada objek gambarnya ya. Tapi ini misalnya saya tempel di sini. Saya taruh di titik ini, klik. Nah, kemudian selanjutnya bisa langsung klik exit dan pengaturannya menyusul nanti, atau bisa langsung ini diatur satu demi satu. Ada name, intensity factor, status, photometry, shadow, nah dan sebagainya. Ini bisa diatur sekaligus. Misalnya saya langsung klik exit saja. Berarti saya akhiri. Ini adalah point light yang barusan kita tambahkan pada gambar ini. Sekarang akan saya atur point light ini. Klik, kemudian klik kanan properties. Di sini sudah muncul name-nya point light 1. Kalau tidak diberikan nama khusus, dia akan otomatis memberikan nama seperti ini. Kemudian type atau tipenya itu adalah menunjukkan tipe lighting tadi apa. Salah satu di antara 4 yang saya tunjukkan di sini tadi. Nah, ini kalau saya klik bisa dilihat ada point light, spotlight, point web. Nah, jadi ketika ini kita ubah nanti di sini juga akan berubah. Ini saya pilih point light dulu ya. Kemudian on off status karena ini memang diatur, jadi ini posisi on biar saja. Kemudian di sini ada pengaturan intensity factor juga. Ini sama seperti tadi, semakin tinggi nilainya berarti dia akan semakin terang. Misalnya saya berikan 10. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, perlu diingat ketika kita memberikan tambahan pencahayaan dengan 4 pilihan ini, sebaiknya ini sun statusnya ini di-off-kan. Nah, ini di-off-kan dulu. Saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan pengaturannya sampai intensity factor 10, kemudian filter color ini bisa dirubah sesuai yang diinginkan. Ini saya biarkan defaultnya aja ya, warna putih. Kemudian yang perlu diatur lagi, saya rasa itu geometri ini adalah posisi dia pada area gambar. Dah, saya klik close. Apabila kita membutuhkan lighting lebih banyak agar gambar lebih terang, maka bisa melakukan proses sama seperti tadi, atau cukup ini di copy, ditaruh di tempat yang diinginkan. Misalnya ini saya copy, CO enter, poinnya ini, misalnya saya taruh di titik di sini.
Oke, enter. Kemudian bisa dilihat dengan proses render lagi. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Close. Nah, selain dengan cara seperti tadi, ketika kita meletakkan satu titik lighting, itu bisa dilakukan dengan membuat garis bantu agar memudahkan kita meletakkan suatu lighting. Sebagai contoh, saya akan membuat garis bantu line, misalnya saya mulai dari sini, sembarang saja ya, kira-kira posisinya nanti akan membuat gambar ini menjadi lebih bagus dengan lighting yang ditambahkan. Misalnya ke sana 300 ke arah mana nih? Ke arah Y. 300 enter. Kemudian ke arah Z saya pakai 700 enter. Saya akan meletakkan lighting pada ujung garis ini. Jadi ini fungsinya hanya untuk membantu saja. Saya kembali ke visualize, kemudian point light saya taruh di sini. Atau bisa juga saya copy saja yang sudah ada karena tadi sudah diatur ya. Copy CO. Poinnya ini. Kemudian saya taruh di sini. Enter. Coba dilihat dengan render. Nah, akan terlihat perbedaannya ya. Jadi ketika di render, objek yang terlihat sebagai notasi lighting tadi tidak akan kelihatan. Close. Selanjutnya saya akan mencoba tipe lighting yang lain. Ini saya delete dulu saja biar terlihat nanti bedanya seperti apa. Saya coba yang kedua, yaitu spotlight. Klik spotlight, taruh di sini ya. Ortonya saya matikan saja. Nah, bisa dilihat kalau spotlight itu ada targetnya. Ada target di titik mana pencahayaan itu. Misalnya saya tentukan targetnya di sini saja, di ujung atap. Terus pengaturan yang lain juga sama. Ini langsung exit saja, kemudian akan saya atur dengan propertiesnya. Klik kanan, properties. Di sini saya atur intensity faktornya saja. Misalnya saya atur 12. Enter. Yang lainnya pengaturannya sama dengan yang tadi ya pada point light. Close. Dilihat dengan proses render. Ternyata kok masih gelap. Coba saya naikkan intensity faktornya. Properties. Ini saya pakai 24 misalnya. Close. Kemudian saya render lagi. Nah, terlihat kan kalau pakai spotlight itu seperti ada ya kayak lampu sorot gitu. Jadi ada target di objek yang akan diberi pencahayaan. Close. Selanjutnya ini saya hapus lagi. Saya coba tipe yang ketiga, distance. Distance. Nah, di sini ada pilihan kalau kita akan melanjutkan pakai distance light. Jadi kita allow distance light. Kemudian di sini pada command line muncul specify light direction from. Jadi dari mana titik awalnya saya tentukan di sini. Kemudian specify light direction to. Misalnya saya pilih di sini. Exit. Kemudian kita lihat pada rendernya. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Itu tadi juga bisa diatur intensity faktornya. Jadi ini terlihat pencahayaan dengan distance light. Saya close. Kemudian saya coba yang keempat, web light. Web light, saya taruh di sini lagi. Kemudian ini juga ada target ya, target location. Saya ambil di sini, klik, enter. Kemudian saya atur propertiesnya, properties, saya pilih 8 lah intensity faktornya. Kemudian saya lihat dengan render.
Nah, jadi hampir mirip dengan pencahayaan pada distant light ya. Nah, itu tadi adalah 4 macam tipe lighting pada AutoCAD yang bisa kita tambahkan pada gambar kita. Kemudian tadi kan kita mengatur parameter yang berupa angka-angka. Itu tidak bisa ditentukan misalnya, oh berarti kalau intensity faktornya 12 itu akan bagus. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu adalah perpaduan antara kita mengatur intensity faktornya dan parameter angka-angka yang lain, dan karena kita terbiasa berlatih, nanti akan bisa menemukan kombinasi yang akan menghasilkan gambar dengan pencahayaan yang paling bagus. Selain itu, kita juga bisa mengatur ini ya, shadow atau bayangan. Jadi kalau shadownya ini diaktifkan, nah ini kan ada pilihan nih, no shadow, ground shadow, full shadow. Ini bisa dicoba, misalnya saya pilih full shadow. Dilihat dengan render. Nah, akan terlihat bayangan yang lebih jelas. Kemudian misalnya saya coba dengan ground shadow. Dilihat dengan render. Demikian tadi langkah-langkah untuk mengatur dan memberikan pencahayaan pada suatu gambar AutoCAD. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.